Metabolisme tubuh dan prosesnya. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Selama proses yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Tubuh membutuhkan energi agar bisa melakukan segalanya, mulai dari bergerak, berpikir, hingga bertumbuh. Ketika sedang beristirahat, tubuh membutuhkan energi untuk bernafas, mengedarkan darah, menyesuaikan tingkat hormon, dan menumbuhkan serta memperbaiki sel. Protein khusus dalam tubuh mengontrol reaksi kimia metabolisme. Ribuan reaksi metabolisme terjadi pada waktu yang sama, yang semuanya diatur oleh tubuh untuk menjaga sel tetap sehat dan bekerja. Apa saja tahapan metabolisme? Yang pertama, katabolisme. Katabolisme adalah proses pembakaran kalori dari makanan beserta pengolahan dan pemecahan nutrisinya yang digunakan oleh tubuh sebagai energi. Metabolisme akan mengubah zat-zat dalam makanan dan minuman yang masuk ke tubuh. Yang kedua, anabolisme. Anabolisme adalah tahap pembakaran energi. Dikatakan demikian karena energi yang ada akan digunakan untuk perbaikan jaringan tubuh yang rusak, sehingga terbentuk yang baru sekaligus menghasilkan berbagai hormon. Jika mengonsumsi lebih banyak kalori dari makanan maupun minuman, maka secara otomatis tubuh juga akan menyimpan lebih banyak energi yang dihasilkan sebagai jaringan lemak. Pada metabolisme, terjadi proses penguraian molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil disertai dengan penghasilan energi. Proses ini disebut katabolisme. Pada katabolisme, sumber energi semisal glukosa, gliserol, dan asam amino akan dipecah menjadi produk metabolit. Produk metabolit di sini merupakan semua senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme. Selama proses pemecahan molekul seperti glukosa dan lain sebagainya menjadi produk metabolit, sebagian besar akan menghasilkan panas serta membentuk ATP. Panas yang dihasilkan berperan sebagai termoregulasi tubuh dan kemudian terbuang ke lingkungan. Kemudian ATP yang terbentuk dari penambahan satu gugus fosfat ke molekul ADP atau yang biasa disebut dengan fosforilasi ADP, sebagian digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas dengan baik. Serta sebagian yang lain dari ATP tersebut digunakan untuk proses anabolisme dan juga berbagai macam transportasi seluler. Pada anabolisme, ATP digunakan untuk pembentukan prekursor intraseluler yang sebagian bahannya berasal dari nutrisi eksternal. Prekursor-prekursor ini kemudian akan digunakan untuk memulai biosintesis molekul intermediat seperti asam amino dan lain sebagainya. Untuk melakukan proses ini juga membutuhkan ATP. Tentukan biopolimer seperti protein dan lain sebagainya dari molekul intermediat yang telah tersedia. Ketika ATP digunakan, ATP akan mengalami defosforilasi, sehingga ia kehilangan satu gugus fosfatnya dan kembali menjadi ADP. Jadi, fosforilasi dan defosforilasi ADP ini akan berjalan terus-menerus membentuk siklus. Hal-hal yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Yang pertama, suhu tubuh. Secara alami metabolisme akan meningkat ketika suhu tubuh menurun atau ketika tubuh kedinginan. Hal ini terjadi agar suhu tubuh meningkat dan menjadi normal, maka organ di dalam tubuh juga dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, stimulan. Stimulan seperti kafein yang terkandung di dalam minuman dan obat-obatan yang mengandung stimulan seperti metilfenidat atau amfetamin juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, hormon. Di dalam tubuh terdapat hormon tiroid yang bertugas mengatur metabolisme tubuh. Oleh karena itu, hormon tiroid dapat menurunkan atau meningkatkan metabolisme tubuh jika mengalami gangguan. Yang keempat, jenis kelamin. Tubuh wanita lebih sedikit membakar energi dibandingkan dengan tubuh pria. Hal ini karena pria kerap memiliki lebih banyak jaringan otot dan lebih sedikit lemak tubuh jika dibandingkan wanita. Yang kelima, tingkat aktivitas.
Banyak melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dapat membuat tubuh membakar lebih banyak energi, terutama jika rutin berolahraga. Yang keenam, kehamilan. Metabolisme pada tubuh wanita yang hamil akan meningkat dan berguna untuk menunjang proses perkembangan dan pertumbuhan organ-organ dan jaringan dalam tubuh janin. Ini terjadi pada usia 15 minggu kehamilan hingga trimester ketiga. Biasanya proses metabolisme mulai meningkat. Apa saja fungsi metabolisme? 1. Mengganti sel atau jaringan yang rusak. 2. Respirasi jaringan pada tubuh. 3. Pertumbuhan jaringan tubuh. 4. Penyusunan unit pembangunan sel. Dan yang terakhir, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh.